Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hari ini gembira sekali sekarang dengan menggunakan NASA ini. Tadi saya cuma 1,5 ton, sekarang sudah naik 3 ton per hektar. Kita akan coba bikin treatment buat kualitas ini, bikin terus sampai dia bisa menaikkan produksinya. Di dunia ini tanpa dia sadari, di dunia sekarang jagung sudah menjadi komoditas andalan dunia. Akhirnya saya minta kepada semua pihak terkait, terutama rekan-rekan pertanian, agar supaya ini sudah bisa menjadikan proses ini sampai dengan 5 tahun per hektar. Mudah-mudahan dengan izin NASA lagi bisa pakai sensor di daunnya sampai dia bisa mencapai 5 ton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gorontalo aja. Satu, dua, tiga, empat, lima aja. Jadi satu pohon beranak 5 dan pelihara terus ternyata sudah. Dan dengan teknologi tawa saya yakin bisa dan aneh. Salah nanti bisa 2. Pak Gorontalo. Pemirsa NASA di seluruh Nusantara, saat ini tim NASA berada di areal kebun jagung milik Bapak Ibrahim, tepatnya di Desa Ilumangga, Kecamatan Tabungo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Pak Ibrahim ini sosok petani modern dengan luas lahan total 150 hektar dan peralatan yang beliau gunakan sudah sangat modern dan beliau di sini sudah menggunakan produk NASA. Lebih jelasnya mari kita wawancara dengan beliau, dan sebelumnya di samping kiri kami juga beliau pembina petani di kecamatan tempat. Beliau adalah Bapak Suparno selaku KCD, Pak ya. Ya. Baik, selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore Bapak Suparno. Ya. Pak Ibrahim mengelola luas total lahan ini berapa totalnya, Pak? Sekitar 150 hektar. Dari 150 hektar itu ada 3 varietas jagung yang kami kembangkan. Varietas yang awal kami kembangkan itu adalah varietas lokal, motor kiki tongkol putih dan motor kiki tongkol merah. Kemudian jagung Sukmaraga, itu juga adalah komposit jagung Sukmaraga yang sekarang ini kami kembangkan. Kami ambil hasil prediksi 40% hasilnya bisa 200 ton untuk bulan Februari 2008. Jadi Bapak seorang penangkar benih, Pak ya. Bisa diceritakan terlebih dahulu profil Bapak selaku penangkar benih, kemudian selaku pendiri Abatani. Bisa Bapak ceritakan terlebih dahulu profilnya, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan yang sudah bergabung di NASA maupun yang akan bergabung. Selamat buat saudara. Awalnya saya tinggal di Sulawesi Selatan. Begitu saya dapat himbauan dari Bapak Gubernur kami, yaitu Bapak Fadil Muhammad,
sehingga saya kembali ke daerah, yaitu di daerah Gorontalo. Persisnya di Desa Ilumangga, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya mengawali penanaman jagung ini karena kami terpanggil. Di Gorontalo itu potensinya bagus untuk jagung. Awalnya saya membuka lahan itu kecil-kecilan aja dulu. Berangkat dari penanaman benih yang kapasitasnya 2 hektar, sehingga lambat laun saya terpanggil bahwa komoditas jagung ini bisa merebut pasar, utamanya yang sudah dilakukan oleh Pemda Provinsi Gorontalo ekspor ke Jepang. Jadi dalam hal ini kami mencoba maju ke depan untuk melakukan penangkaran yang jelasnya kami telah dibina oleh Balai Benih Provinsi Gorontalo, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kami mulai dari awal penanaman 2 hektar aja, sehingga aplikasi yang ke-12 itu masih belum menghasilkan hasil produksi jagung benih, khususnya untuk benih, belum memuaskan. Setelah itu kami melihat dan kami mendengar dari rekan-rekan kami yang sudah bergabung di NASA, sehingga kami tertarik dan terpanggil untuk mencoba melakukan aplikasi dengan memakai suplemen NASA. Nah, ini POC NASA yang sudah kami pakai. Kemudian ini Hormonik, kemudian yang ini Super Masa. Nah, dengan yang 3 macam suplemen ini kami coba dalam untuk mendapatkan hasil yang banyak. Tadinya dari jagung lokal Gorontalo ini tidak ada mimpinya untuk bisa jadi bertongkol 2. Selama penanaman jagung lokal Gorontalo ini yang namanya Motoro Tiki, selama itu pula petani kita, saudara-saudara kami yang ada di Gorontalo belum bisa menghasilkan jagung motor ini bisa bertongkol 2. Awal penanaman kami waktu jagung ini berumur 40 hari, itu dia bertongkol sampai 7 tongkolnya. Aplikasi produk NASA bagaimana, Pak? Aplikasi produk NASA ini yang POC NASA Dan Hormonik ini? dan Hormonik, kami kasih ukuran yang ini 3 tutup botol per 1 tangki. Kemudian ini satu tutup. Baru ini kami ambil 3 sendok untuk dicampur dengan air dulu. Kemudian dicampur kembali untuk disemprotkan di. Saya 1 minggu 1 kali semprot. Dan berapa kali semprot? Penyemprotan saya ini sekitar 10 kali. Hanya dengan 10 kali penyemprotan maka keluar buah lebih dari 1 tongkol. Dan ini buktinya, Pak. Yang biasanya sebelum kami menanam benih untuk produksi benih itu hanya bisa dapat 1 tongkol. Sekarang 2 tongkol. Ini dengan aplikasi NASA kami bisa mendapatkan 2 sampai 4 tongkol biasa. Baik. Dan ada di sebelah nanti kita abadikan yang 4 tongkol ada. Khusus di lahan ini yang saat ini kita berdiri di sini, Pak, ini total luas lahan berapa hektar di sini, Pak? Di sini total luas lahannya yang kami programkan awal itu 2 hektar, Pak. Jadi di sini yang tempat kita ambil liput ini 2 hektar, Pak, ya? Iya, 2 hektar lahan. Kemudian semua varietasnya Motoro semua, Pak? Iya, Motoro. Motoro jenis yang mana? Ini Motoro jenis tongkol putih. Tongkol putih, Pak, ya. Tadi diceritakan sudah berapa kali tanam, Pak? Di lahan ini berapa kali tanam jagung, Bapak, di sini? Di sini 4 kali tanam jagung. Ini yang kelima. Ini yang kelima, Pak. Selama 5 kali ini Bapak menggunakan varietas yang sama, Motoro semua? Selama ini saya menggunakan Motoro. Yang khusus di sini, Pak, ya? Khusus di sini. Nanti yang kelima kali ini baru kami bisa mendapatkan hasil lebih dari 1 tongkol. Orientasi penanaman Motoro di sini untuk penangkaran, Pak, untuk benih, ya, Pak, ya? Insya Allah untuk benih. Itu benih. Baik, Bapak bisa tadi sudah menceritakan tentang tadinya 1 tongkol menjadi 2 sampai 4 tongkol, Pak, ya. Nah, dari ukuran tongkolnya sendiri bagaimana? Nah, ini awal penanaman kami benihnya yang seperti ini. Kecil sekali, Pak. Kalau Kecil. diukur panjangnya kira-kira berapa itu, Pak? Ini sudah paling tinggi 6 cm, 6 atau 5 cm. Terus hasil panen setelah menggunakan NASA bagaimana ini? Setelah kami menanam ini lagi, hasil panennya yang ini.
Ini hasilnya setelah kami pakai produk NASA. Jadi bisa seperti hampir 3 kali lipat. Iya. 2 kali lipat lah ya Pak ya. Ini baru tahap pemurnian awal Pak. Insya Allah yang pemurnian kedua bisa 3 kali lipat besarnya. Ini kemudian dari jumlah pipilannya itu kira-kira satu tongkol isi berapa? Dulu berapa, sekarang berapa Pak? Dulu biasanya hanya 250 butir per satu tongkol. Ini bisa menghasilkan 500 butir. 2 kali lipat Ya, ya? 2 kali lipat. Ukuran pipilan kering, pipilan jagungnya? Ukuran pipilan jagungnya itu per satu populasi dia ada 500 butir. 500 butir. Kemudian kalau kita hitung dari aplikasi penanaman, kita menggunakan sistem penanaman 20 kali 80 cm, berarti jumlah populasinya adalah 62.500 populasi. Dari 62.500 populasi, sedangkan satu populasi bisa menghasilkan 500 butir. Setelah kami amati, kami timbang kadar air 9 sampai 10%. Ini 1 kilogram hanya cukup dengan 4.000 butir per 1 kilogram. Biasanya Pak? Biasanya per 1 kilogram per satu populasi itu menghasilkan 1 kilogram itu lebih dari 20 populasi. Ini tidak sampai 10 populasi bisa naik 1 kilogram. Karena jumlah butirannya sudah bisa sampai 500 butir per satu populasi. Setelah panen ini kita timbang berapa ini Pak total hasil panennya? Setelah panen yang terakhir ini, saya memakai produk NASA, itu hasilnya sekitar 7,8 ton. Per hektar per Pak ya? hektar. Biasanya dulu sebelum kami memakai suplemen NASA itu hanya 2,5 ton. 2,5 ton Pak ya? Per 2,5 hektar. ton per hektar. Jadi kalau total 2 hektar dulu hanya 5 ton. Ya, hanya 5 ton. Kalau sekarang berarti dengan 7,8 ton berarti 2 hektar ini bisa 15 ton lebih. 15,6 ton. Iya, 15,6. Berarti ada peningkatan berapa ton itu Pak? Itu perbedaannya sekitar 10,6 ton. Dan ini semua perlakuan seperti biasanya Pak, sama Pak? Iya. Mulai dari jenis pupuk makro yang digunakan sama? Iya. NPK yang Bapak gunakan jenisnya apa saja Pak? Saya memakai pupuk dasar, Iya. NPK Majongo. Untuk per 1 hektar aplikasi ukuran 20 kali 80 cm, yaitu 62.500 populasi, saya memakai per hektar sekitar 400 sampai 450 kg. Jumlah atau dosis pupuk makro juga sama? Sama sesuai petunjuk ya. Yang membedakan hanya ini tambah NASA. Tambahan. Total penggunaan NASA dalam 1 kali siklus ini Pak? Untuk POC NASA 10 botol Per hektar ya Pak ya? per hektar. Berarti kalau 2 hektar berarti 20 botol. 20 botol. Kemudian hormonik? Hormonik 10 botol. Jadi per hektar, per 2 hektar 20 botol. 20 botol. Kemudian super nasanya? Super nasanya untuk 2 hektar ya? Iya. 20 botol. 20 botol. Ya. Kemudian kemasan super nasanya tadi berapa gram? 250 gram. Berarti kalau 2 hektar ini Bapak berarti habis 10 kg Pak ya? 10 kg aja. 10 kg super nasa. Kemudian POC nasa kemasan 500 cc. Berarti kalau 20 botol berarti kan habis POC nasa 10 liter. Ya. Kemudian hormoniknya 100 cc. 100 cc. Berarti kalau 20 botol berarti 100 kalikan 20 ya Pak ya? Iya. Berarti 2000 ya? Berarti 2 liter Pak ya? 2 liter. Kemudian dari kelebihan yang lain Pak, dari kecepatan tumbuh, kemudian besar batang dan lain sebagainya, Bapak bisa ceritakan? Begini, kami sangat bangga. Waktu aplikasi awal, 4 kali penanaman itu kami belum pernah menghasilkan tanaman jagung kami yang bisa mengeluarkan anakan. Anakan Pak? Anakan. Rata-rata 2. Satu benih Dalam itu? satu pohon. Ya. Satu benih bisa keluar 2 anakan? Bisa keluar 2 anakan. Biasanya nggak pernah? Biasa enggak pernah. Kemudian anakan itu berbuah juga. Bisa bertongkol 2 juga. Berarti itu bisa dihitung satu benih rata-rata keluar 6 tongkol. biasa Ya, untuk satu benih yang kita tanam bisa keluar. Bukti uji coba kami yang kami pernah pelihara. Dan tadinya awalnya kami agak ragu, anakan ini bisa mengeluarkan buah enggak? Setelah kami uji coba, ternyata memang mengeluarkan buah seperti induknya. Rata-rata memang 2 tongkol per populasi Per ya? satu populasi. Kemudian dari ketahanan terhadap hama penyakit bagaimana Pak? Lebih tahan atau tidak? Ini lebih tahan Pak. Baru-baru ini kami diserang sama hama penggeret batang. Insya Allah dengan NASA ini luput dari penggeret batang. Sementara jagung yang tidak pakai NASA?
Oh, banyak Pak yang rusak oleh penggerek batang. Di tetangga saya banyak yang rusak jagungnya. Langsung kayak ditebang pohonnya. Dan ini alhamdulillah bisa semuanya masih Insya Allah. dan siap panen semua nih Pak ya. Benihnya rapi, mulus, dan kelihatannya nggak kekurangan suplemen. Tadi ada pendapat nggak Pak? Ketika Bapak mengatakan ketika usia-usia awal itu dihitung sampai 6 sampai 7 tongkol Pak, 5 sampai 7 tongkol. Iya. Tapi yang berisi hanya 2 tongkol. Iya, Ini Pak. kira-kira penyebabnya apa Pak? Hanya 2 tongkol yang berisi Pak. Begini ya, dari awal itu kami memperkirakan, kami terobsesi dengan penanaman yang jagung 120 hari. Padahal saya tidak sadari jagung ini 70 hari. Jadi bukan kesalahan apa, saya agak terlambat memupuk dasarnya. Tapi untung terbantu oleh NASA. Setiap 1 minggu saya semprot pakai pupuk NASA, sehingga tongkolnya lengkap 2 tongkol. Seandainya saya ikuti aplikasi yang 70 hari, insya Allah yang 5, 6, 7 tongkol itu bisa berisi semua. Nah, ini kita menunggu proses pemurnian kedua, tahap kedua. Insya Allah akan bertongkol 1 sampai 5 atau 6. Oke. Jadi ini salah satu keuntungan varietas ini adalah umur panen yang lebih pendek, hanya 70 hari Pak ya? Iya. Baik. Dengan menanam jagung lokal Gorontalo, motor kiki tongkol merah atau tongkol putih, ini umur panennya hanya 70 hari saja. Pemirsa Nasa, sekarang kita coba akan mengikuti analisa ekonomi, karena yang terpenting bagi petani adalah sejauh mana penggunaan teknologi itu bisa meningkatkan pendapatan atau keuntungan bagi petani, sehingga kesejahteraan petani sejauh mana akan meningkat. Setelah saya memakai suplemen NASA, saya gunakan untuk aplikasi lahan penanaman 2 hektar, itu ada peningkatan per 2 hektar 10,6 ton pipilan kering. Harga umum per 1 kilogram itu 2.750. Jagung lokal Gorontalo. Yang harga umum 2.750 rupiah per 1 kilogram. Kita kalikan dengan peningkatan hasil yaitu 10,6 ton per 2 hektar, kita bisa mendapatkan tambahan pendapatan itu 29.150.000 rupiah. Ada biaya tambahan yaitu POC NASA yang 10 botol, kemudian Formonik 10 botol, kemudian Super NASA 10 botol, itu per 1 hektar, itu totalnya sekitar 1.095.100 rupiah. Kalau 2 hektar, kalau dikali 2 hektar dia ada 2.180.000 rupiah. Berarti tambahan pendapatan ini dikurangi dengan pengeluaran Bapak untuk nambah biaya NASA ini masih dapat untung besar Pak? Iya. Berapa Jadi, kalau hitung itu per 2 hektar? Jadi dari hasil yang ketambahannya dari total harga umum 29.150.000 dikurangi dengan biaya tambahan yaitu kita pakai suplemen NASA 2.190.000. Jadi kita mendapatkan tambahan keuntungan 26.960.000 rupiah untuk 2 hektar. Dan pemirsa, perlu saya tambahkan di sini, kita menghitung kalkulasi keuangan ini atau ekonomi ini adalah dengan harga pipilan kering untuk yang berlaku di umum atau harga umum. Sementara sebenarnya di sini bisa saja kita hitung dengan harga yang berlaku untuk harga benih Pak ya. Harga benih. Namun ini kita ambil porsi yang umum saja. Nah, kalau harga benih yang kita pakai itu maka akan tambahan keuntungan lebih berlipat Pak ya. Berlipat Pak. Sebelum kita akhiri terlebih dahulu, di sini ada beliau seorang KCD atau di sini KCD itu apa? Kepala Cabang Dinas Pertanian. Kepala Cabang Dinas Pertanian Bapak Suparno, yang dengan setia dan penuh perjuangan beliau bahu-membahu dengan Pak Ibrahim. Silakan Pak Suparno untuk memberikan komentar atau penilaian evaluasi produk NASA terhadap tanaman jagung ini Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan kepada saya. Setelah saya mendampingi dari awal tentang penggunaan suplemen NASA ini, ternyata petani masih mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Di mana bahwa dari hasil yang dulunya itu saya lihat, yang untuk jagung lokal itu hanya 2,5. Setelah mereka menggunakan ini suplemen NASA ini, ternyata bisa menghasilkan 7,5 ton per hektar. Otomatis petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua untuk pertanian masa depan, ini suplemen NASA ini dia berorientasi kepada pertanian organik. Sedangkan untuk Indonesia ini sudah dicanangkan bahwa untuk tahun 2015 nanti itu semua petani-petani sudah menggunakan produk organik. Dan insya Allah untuk ke depan suplemen NASA ini bisa menyebar ke seluruh petani yang ada di Provinsi Gorontalo, karena benar-benar
setelah saya meneliti dari awal sampai tiba pada panennya itu, mereka mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Bagi Pak Suparno di sini petani yang sudah pakai NASA pada komoditas apa saja, Pak? Yang pertama yang digunakan itu yaitu adalah tanaman padi, yang kedua jagung, yang ketiga adalah sayur-sayuran. Termasuk saya juga sebagai kepala balai, sebagai kepala cabang dinas pertanian dan menggunakan ini suplemen NASA ini, ternyata hasilnya lebih besar. Keuntungan bisa berapa kali lipat, Pak? Tanaman kangkung yang dulunya saya kalau umpamanya per kilo itu hanya bisa menghasilkan 250.000. Sekarang setelah saya menggunakan super nasi sampai 400-500.000. Berarti keuntungan 2 kali lipat dari hasil yang sebelumnya. Kemudian untuk tanaman jagung, untuk tanaman jagung dulunya waktu saya mencoba juga dalam luasan 1 hektar. Luasan 1 hektar itu saya menggunakan waktu itu hanya tanah yang memang jagung hibrida juga. Saya aplikasikan untuk tanaman jagung hibrida. Itu hanya bisa menghasilkan 2-3 ton. Setelah saya gunakan aplikasi NASA ini, dia bisa menghasilkan 6-7 ton. Berarti hasilnya 3 kali lipat. Yang penting di sini keseriusan kita untuk melaksanakan kegiatan pertanian itu sendiri. Dan Bapak bisa jelaskan bahwa produk NASA ini sebenarnya dari segi keilmuan menyumbang dalam faktor apa, Pak? Kalau ini hormonik ini, macam hormonik ini dia sebagai ini zat pengatur tumbuh. Kemudian untuk super NASA ini untuk pembedah tanah. Baru untuk NASA sendiri, ini POC NASA ini dia bisa untuk artinya mengatur pertumbuhan daripada tanaman jagung itu sendiri dari unsur mikronya. Karena saya lihat setelah ini dipadukan antara tiga jenis merek ini dari NASA ini, ternyata setelah saya aplikasikan pertumbuhan daripada tanaman itu cepat sekali, tidak seperti yang saya alami seperti yang dulu itu. Kalau sekarang saya sudah menggunakan super NASA ini, dalam sehariannya saja jagung itu bisa ketambahan sampai 7 cm. Kalau dulunya sesuai dengan penelitian saya itu, sesuai dengan pengamatan saya dulu, itu setiap harinya itu hanya ketambahan 2-3. Setelah saya menggunakan NASA, super NASA ini, dia ketambah 3-4-5 cm. Mempercepat pertumbuhan. Mempercepat pertumbuhan. Baik, Pak. Nah, ada kesan dan himbauan buat petani-petani, silakan, Pak. Saya cuma hanya berharap kepada semua petani yang ada di Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo. Mari kita sama-sama menggunakan produk super NASA ini, produk NASA ini, karena saya sendiri sebagai kepala cabang dinas pertanian sudah mencoba, kemudian sudah diyakinkan juga oleh seorang petani yang ada di Desa Ilomangga itu Pak Ibrahim Puha. Ternyata dengan adanya penggunaan super NASA ini ternyata hasil lebih meningkat. Baik. Terima kasih Pak Sumarno atas penilaian dan informasinya. Iya, sama-sama. Saya kembali ke Pak Ibrahim Puha ya, Pak ya. Tadi belum kita singgung tentang tinggi tanaman, Pak. Ya. Sebenarnya jagung Motoro ini sebagai varietas lokal ini tinggi tanamannya seberapa Pak biasanya, Pak? Aslinya jagung Motoro itu tingginya sekitar 157 sampai 160 cm. Rata-rata. Nah, setelah pakai NASA bisa berapa? Setelah saya pakai NASA, ada ini contoh di belakang ini. Ini dia bisa mencapai hampir 3 meter, 280 rata-rata, 2,80 meter. Ya, dalam kondisi vegetatif masih ada, Pak ya? Iya. Kalau ini kan sudah tinggal siap panen, jadi sudah dipotong, Pak ya? Dipotong, jadi sudah dipotong. Saudara-saudara petani, saya menggagas satu nama khusus untuk kita petani. Saya terpanggil dan sangat haru apabila petani ini tidak ikut bergabung dalam satu slogan Abatani Inovasi. Perlu sedikit saya jelaskan, apa itu Abatani? Abatani adalah aku bangga jadi petani. Saya himbau kepada saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dan seluruh teman-teman saya atau saudara-saudara saya yang ada di wilayah negara Indonesia. Saya himbau untuk mari kita sama-sama menggunakan suplemen NASA supaya peningkatan hasil produksi kita bisa lebih meningkat lagi. Harapan saya ke depan pertanian untuk Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, khususnya untuk seluruh Indonesia, mari saudara-saudaraku untuk bergabung memakai atau menggunakan aplikasi suplemen pupuk NASA. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Demikian pemirsa, liputan reporter Joni dan kameramen Happy dari Provinsi Gorontalo. Salam NASA. Salam NASA.
NASA memang oke. Mitra NASA tercinta, pada kesempatan yang berbahagia ini tim NASA berada di hamparan tanaman jagung, tepatnya di lahan milik Bapak Haji Abdul Haq, tepatnya di Dusun Sayong, Desa Sekotong Tengah, Lombok Barat. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kami tim NASA mencoba meliput kesaksian penggunaan produk-produk NASA pada tanaman jagung. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti bincang-bincang tim NASA dengan Bapak Haji Abdul Haq. Selamat siang Pak Haji. Kami dari tim NASA senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Pak Haji ya mengenai khususnya tanaman jagung. Ini tanaman jagung ini umur berapa Pak? Baru umur 2 bulan setengah. 2 bulan setengah ya. Jenisnya apa Pak Haji? Pioner 11. Pioner 11 ya. Luasnya berapa Pak? 70 are. 70 are. Ini saya dengar sudah menggunakan produk NASA ya Pak ya? Iya sudah. Produk yang digunakan apa Pak? Pok NASA sama hormonik ya. Cara penggunaannya gimana Pak? Saya semprotkan pada umur 1 bulan. 1 bulan. Dosisnya? Dosisnya 2 tutup hormon ya, sama 5 tutup Pok NASA. Pok NASA ya. Itu pada umur 1 bulan ya. Ya. Kemudian Pak, selain menggunakan pupuk dari NASA, ini pupuk makro yang digunakan apa Pak? NPK ya. Itu untuk luas 70 are atau 7.000 meter persegi. Ini habis berapa Pak? Habis 500 kilo Pak. 500 kilo total ya, total NPK ya. Nah, itu cara pemberiannya gimana Pak? Saya pemberiannya pada umur 2 minggu saya kasih urea saja dengan dikocor. Iya. Dikocor di di tangkinya di bawah tanah. Setelah itu setelah umur 2 bulan, setelah umur 1 bulan baru saya pemupukan saya tanam ya. Dengan NPK. Ya. Untuk luas 70 are ini Pak, habis Pok NASA berapa Pak? Habisnya Pok NASA kemarin habis 4 ya. 4 botol. Hormoniknya 3 botol ya. Biasa ini. Setelah menggunakan produk-produk NASA, ini apa yang Bapak lihat pengaruh dari penggunaan produk-produk NASA itu Pak? Kalau ini musim tanam ini yang saya tanam jagung ini kan pada musim kemarau. Kemarau ya. Biasanya pada musim tanam kemarau itu pohonnya kan agak rendah. Kerdil tapi Pak. Ya kerdil. Tapi ini kalau saya pakai semprot dengan NASA, ini kayaknya seperti musim penghujan. Musim penghujan ya. Pohonnya tinggi, ya. Buahnya besar. Daunnya gimana Pak? Daunnya ya cukup hijau gitu. Cukup hijau ya. Itu kelebihan. Tidak pernah menguning gitu. Ini kalau diperkirakan 70 are ini hasilnya berapa Pak? Ya kalau menurut perkiraan kalau sekitar 4-5 ton kering. 4-5 ton kering ya. Padahal ini musim kemarau ya. Kalau tidak pakai produk NASA biasanya hanya berapa Pak? Biasanya kalau nggak pakai produk NASA ya sekitar 1 ton, 1,5 ton. 1 ton setengah ya. Luar biasa ini terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. NASA tercinta, inilah jagung milik Bapak Haji Abdul Haq yang tingginya ini sekitar 2,30 meter. Padahal ini ditanam di musim kemarau. Ya, ini luar biasa sekali hasil dari jagung Bapak Abdul Haq. Dengan jarak tanam yang sangat rapat yaitu 55-20. Ini bagaimana Pak perasaan Pak Haji ya setelah menggunakan produk-produk NASA dengan hasil yang luar biasa ini? Nah ini sebagai contoh kita ke masyarakat dan saya merasa bangga. Bangga dengan tanaman walaupun misalnya hasilnya tidak seberapa dari petani, cuman
hasil petani itu bagus berarti ya bangga lah. Bangga ya. Ya udah Pak Haji, terima kasih atas bincang-bincangnya. Terima kasih. Lain kali kita bisa bertemu kembali. Ya, demikian Mitra Nasa tercinta, bincang-bincang kami dengan Bapak Haji Abdul Haq yang telah membuktikan keampuhan dari produk-produk Nasa untuk tanaman jagungnya. Demikian reporter Agus dan kameramen Agus Hakim melaporkan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama leader Bapak Insinyur Saifuddin dari GR 873. Terima kasih, selamat datang. Pemirsa Nasa, saat ini tim liputan Nasa berada di Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kita berada di lahan jagung milik Bapak Tarjo dan kami juga didampingi oleh beliau seorang pembina kelompok tani, Bapak Darso Lili. Betul Pak ya? Iya. Nah, beliau-beliau ini sudah menggunakan produk-produk dari Nasa dan kebetulan ada sebagian tanaman yang menggunakan Nasa, ada sebagian tanaman yang tidak menggunakan Nasa. Dengan varietas yang sama, umur yang sama, namun hasilnya itu sangat berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti bincang-bincang tim liputan Nasa dengan Pak Tarjo dan Pak Lili. Bapak perkenalkan diri dulu, silakan Pak. Nama lengkap dan alamat. Nama lengkap Sutarjo, tempat tinggal di RT 6 RW 6 Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Untuk Bapak Lili, silakan. Saya kenalkan diri, nama saya Darso Sudarso Lili, petani jagung di sini di Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Saya selaku Ketua Gapoktan di Cinta Asih. Kemudian tanaman jagung yang Bapak tanam ini seluruh total lahan ini berapa luasnya Pak? 2 hektar setengah seluruhnya. Varietas jagungnya yang ditanam apa Pak? Pionir P13. Kemudian bisa diceritakan yang pakai Super Nasa, Nasa hormon yang mana? Yang tidak pakai Nasa itu yang mana? Ditunjukkan dulu. Yang pakai Nasa hormon yang sebelah kiri kami, yang tidak pakai Nasa yang sebelah kanan kami. Dulu Pak Tarjo ini kenal Nasa ini dari siapa Pak? Dari Pak Dede Sunaria, Kepala FPP Kabupaten Ciamis. Untuk produk Nasa yang digunakan apa saja Pak? Bisa ditunjukkan pada pemirsa Pak? Silakan Pak. Atau Pak? Yang digunakan POC Nasa, hormonik, jadi Super Nasa. Baik. Nah, terus penggunaan pupuk yang lain Pak, itu apa saja Pak? Saya di sini pakai pupuk MPK Pelangi dengan urea. MPK Pelangi pakai per hektar 300 kg, dipasangkan setelah 1 minggu setelah tanam. Terus bibit yang digunakan untuk per hektarnya habis berapa kilo Pak? Bibit per hektar kami pakai per hektar 17,5 kilo. Jarak tanamnya berapa ini Pak? Jarak tanam kami pergunakan 40 kali 70. Terus satu lubang tanam itu berapa benih Pak? Satu lubang tanam kami tanam 2 biji. Satu persatu Pak ya. Untuk Super Nasanya ini penggunaannya untuk apa dan bagaimana Pak? Untuk mencampur benih, sebelum ditanam kita rendam dulu selama 12 jam. Dengan perbandingan setiap 1 kilo benih kita campur dengan 1 sendok makan Super Nasa, dicampur dengan 1/4 liter air untuk rendaman bibit. Untuk POC Nasa dan hormoniknya Pak bisa dijelaskan Pak? Untuk POC Nasa
dengan harmonik dipakai dengan perbandingan 4 tutup botol POC NASA dicampur dengan 1 tutup botol harmonik, dilarutkan ke dalam air sebanyak 12 liter atau 1 tangki. Disemprotkan, saya gunakan sekarang 10 hari sekali. Nah, bagaimana Pak tingkat keberhasilan dari pembenihan setelah menggunakan larutan Super NASA, Pak? Jelas beda, Pak, masalah pembibitan setelah di bagus. Malah kita yang setelah sekarang bisa membedakan, buktinya seperti ini. Tanaman yang pakai Super NASA, yang direndam pakai Super NASA, kita nggak pernah ada bibit yang nggak numbuh. Gitu, Pak. Iya. Nah, Bapak bisa membandingkan di sini tanaman yang menggunakan produk NASA dan tanaman yang tidak menggunakan produk NASA, Pak. Itu dari kualitas tumbuhan tanamannya bagaimana, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Mulai dari tinggi tanamannya, kemudian saya lihat di sini yang menggunakan NASA sudah muncul tongkol-tongkol jagungnya yang besar-besar, dan yang tidak menggunakan produk NASA sama sekali belum keluar tongkol jagungnya. Nah, silakan Pak diceritakan, Pak. Aduh, jelas Pak, beda. Kalau yang pakai NASA umur 58 hari sekarang udah kelihatan buahnya. Udah. Nih Pak, udah kelihatan. Tapi yang nggak pakai jelas baru kelihatan kembang juga baru 1-2, belum kelihatan serempak. Jadi jelas produksi NASA tuh kami anggap mampu buat di lokasi kami di sini. Tanaman yang menggunakan NASA dan tanaman yang tidak menggunakan NASA, tinggi tanamannya kan sangat berbeda, Pak ya. Setelah diukur itu tadi berapa, Pak? Yang pakai NASA tingginya sampai 2 meter 18 cm. Yang tidak menggunakan NASA cuma 87 cm. Jadi jelas bedanya jauh. Gitu, Pak ya. Bisa dilihat di sini bahwa sebelah kanan tanaman jagung yang menggunakan produk NASA, dan sebelah kiri tanaman jagung yang tidak menggunakan NASA. Pada jenis varietas yang sama, umur tanaman juga sama, perlakuan itu yang membedakan adalah penambahan produk dari NASA. Kira-kira panjang tongkolnya sementara umur 58 hari ini berapa, Pak? Bisa diukur, Pak? Silakan, Pak. 36 cm. Berapa, Pak? 36 cm nih. Terus dari kualitas sementara ini, Pak, tongkolnya dan bentuk jagungnya bagaimana, Pak? Kayaknya sih kalau kita nggak pakai NASA, jagung segini nih udah dibakar ini. Ini masih baru muda ini, masih muda, berarti jauh bedanya. Mungkin ini lebih gede berapa kali lipat kalau udah tua gitu. Ini baru beberapa hari ini kelihatan buah ini. Tanah yang setelah menggunakan NASA ini bagaimana, Pak? Kalau dilihat dari tanaman jagung jelas subur, lebih subur Pak, lebih subur. Warnanya daunnya jelas beda. Ini kelihatannya benar-benar segar yang pakai NASA, yang nggak pakai NASA malah ungu lah, kurang bagus gitu. Jadi kalau daerah kami jelas cocok itu NASA, pupuk NASA. Pemirsa NASA, bisa saya tambahkan di sini bahwa memang tanaman yang menggunakan NASA kelihatan warna daunnya juga sangat hijau. Sedangkan yang tanaman tidak menggunakan NASA, itu daunnya sebagian besar hijau keunguan atau hijau tua, dan hampir semua tanaman itu malah warna hijaunya ungu. Artinya apa? Itu bahwa tanaman yang tidak menggunakan NASA itu sangat kekurangan unsur fosfor. Nah, dengan tanaman yang menggunakan NASA ini menjadi tercukupi unsur fosfornya, karena fosfor relatif lebih mudah diserap atau dimakan oleh tanaman. Nah, kemudian tingkat serangan hama penyakitnya, Pak, bisa dilihat, Pak. Kalau dilihat yang pakai NASA, kayaknya nggak ada penyakit, Pak. Tapi kalau di sini nih yang nggak pakai, coba daun-daunnya aja kayaknya, kayak lemes gitu. Kalau lihat keadaan di lahan sekarang, kami taksir tuh tongkol basah bisa mencapai 1 ton 200 kilo tuh paling rendah per 100 bata. Berarti 1 hektar tuh bisa mencapai 11 ton lah. 11 tongkol basah. Kami jamin ini. Kira-kira, Pak, berapa, Pak, penambahan biaya produksinya, Pak, dengan 7 botol? Ini yang saya pakai per hektar
berapa? Kalau pakai Super Nasa untuk merendam bibit, ini untuk 5 hektar. Jadi 1/5 botol. Terus pakai POC Nasa dan Harmonik, saya pakai 7 botol. Berarti kalau diuangkan, saya udah hitung-hitung kurang lebih 300 ribuan lah, paling tinggi itu 300 ribu penambahan untuk produksi per hektar. Nah, setelah melihat hasil saat ini Pak, tadi Bapak memprediksikan 11 ton bisa keluar ini Pak ya? Iya. Nah, dengan harga jagung saat ini kira-kira penambahan hasil panennya berapa Pak? Wah, jelas sudah beda. Saya taksir ini tadi kan kurang lebih 11 ton. Yang itu saya biasa paling 6 ton. Sekarang harga 600 aja udah kali sekian, saya udah bedanya udah jauh. Perbedaannya udah 3 jutaan lah gitu. Peningkatan produksi kami cuma pakai pupuk Nasa cuma kurang lebih 300, paling tinggi 300 ribuan. Dengan hasil tambahan sampai 5 ton, 3 juta kurang lebih nilai angkanya. Keuntungan bersih berarti 2.700.000. Iya. Nah, baik, ini adalah sebuah hasil yang sangat ditunggu-tunggu oleh petani, peningkatan produksi yang sangat baik dengan peningkatan biaya ekonomi hanya 300.000, namun dapat mendapatkan peningkatan pendapatan 2.700.000. Nah, semoga petani di seluruh Nusantara, khususnya petani jagung dan petani komoditas lainnya pada umumnya itu juga bisa mengikuti petani-petani di Ciamis, Jawa Barat sini Pak ya. Baik, kami dari Nasa mengucapkan selamat Pak Tarjo, selamat Pak Lili ya. Semoga berhasil panen nanti. Demikian liputan Nasa. Reporter Joni dan kameramen Agus Budi melaporkan dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Salam Nasa. Memakai Nasa sama Harmonik. Ya, Harmonik. Jadi 2 macam ini saya pakai untuk pertumbuhan jagung yang dimana hasilnya sekarang mencapai hampir 30 cm ini sudah 30 cm. Ya. Memang sebelum tanam ini saya juga nanam jenis yang sama, jagung jenis yang sama, cuma pertumbuhannya kurang bagus. Setelah tahu Nasa, maka saya memakai Nasa dengan pertumbuhan yang luar biasa. Jadi kalau yang lalu kurang bagus, akhirnya kita bikin semacam catatan. Ya ini saya rasa untuk kali ini akan saya bikin catatan karena pertumbuhannya yang luar biasa. Sebelum pakai Nasa tinggian nggak sampai 3 meter ya, mungkin 2 meter lebih sedikit. Tapi setelah pakai Nasa lebih dari 3 meter ini sawah ya. Lebih dari 3 meter ya. Lebih 3 meter. Tongkolnya lebih penuh. Nah, jelas lebih penuh ini pakai Nasa. Seperti ini ya, Pak. Ya. Kalau dulu itu banyak yang jarang-jarang. Yang jarang-jarang. Dan tidak bisa penuh. Nah, ini alhamdulillah bisa penuh. Ini belum dikupas. Jadi ini penuh sekali. Penuh sekali. Ada yang hampir pecah sudah. Saya sebelum menggunakan Nasa, dengan lahan yang sama ini keuntungan kurang lebih 1 juta. Keuntungan bersih kurang lebih 1 juta. Untuk kali ini saya mendapatkan keuntungan kurang lebih 1.700.000. 1.700.000 itu sudah bersih. Ya. Padahal hanya menggunakan 2 botol sama 1 botol Harmonik. Jadi, ya Pak ya. Tambahan saya hanya 2 Nasa sama 1 Harmonik. Jadi tambahan keuntungan saya hampir 700-an ribu Pak. Ya, baik Pak Iman, Bapak sudah menggunakan pupuk Nasa ini sejak umur berapa ini Pak? Umur jagung berapa Pak? Umur 16 hari. 16 hari Pak ya? Ya. Sudah berapa kali disemprot nih Pak? 3 kali. 3 kali disemprot ya. Interval waktu tiap berapa hari sekali nih Bapak nyemprot? 9 hari. Pak Iman, ini Bapak Iwan sudah membuktikan pemakaian pupuk Nasa sangat bagus sekali untuk tanaman jagung. Ya. Kira-kira untuk musim tanam yang akan datang, ini Bapak rencananya mau menanam apa lagi Pak ini Pak?
habis panen jagung ini ya jagung lagi. Jagung lagi Pak ya. Saya rumasa senang bisa subur, besok saya pakai rabuk nasa lagi. Kita melihat tanaman jagung hibrida dalam usia umur 2 bulan. Ini Anda bisa melihat ketinggian pohon ini mencapai 2,5 meter lebih ini. 2,5 meter lebih. Ya, dengan penampakan sosok tanaman jagung yang sangat rempak. Anda bisa melihat di sini tinggi Pak Agus Anwar kurang lebih 160. Dan Anda melihat sosok tanaman ini bisa mencapai 2,5 meter. Ini yang tepi, yang tengah lebih tinggi lagi. Mas Narjo, ini tingginya 165. Anda bisa melihat di sini dengan Anda bisa melihat tanaman jagung ini yang di tengah ini mencapai kurang 3 meter. Dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan tanamannya bagaimana Pak? Ya Alhamdulillah sangat cepat. Sangat cepat ya. Kalau dibandingkan dari yang tidak pakai nasa. Ya, itu bagaimana Pak? Kalau yang tidak pakai nasa sampai sekarang belum muncul jagung-jagungnya, buah-buahnya. Iya. Itu kelihatannya kok malah keluar lebih dari satu kan? Iya, memang itu berkat obat nasa itu malah melebihi yang tadinya satu-satu jadi 2. Tapi harusnya berapa ini Pak? Harusnya keluar berapa? Ya biasanya satu pohon 1 biji. Tapi kenyataan ini banyaknya dulu ya. Oh gitu ya. Kalau dilihat dari tinggi tanamannya? Ya memang tinggi. Pak Haji, selain Bapak yang menanam jagung ini, apa ada tetangga lain yang menanam jagung yang jenisnya sama Pak? Ada. Yang umurnya sama? Iya, umurnya sama, jenisnya sama, juga waktu penanam juga sama. Ini waktu tanamnya sama dengan milik Bapak ini Pak? Iya sama, cuma pagi dan sore. Ya pemirsa, ini Anda bisa melihat tanaman jagung dengan jenis yang sama, ya, hybrid juga dengan jenis merek dagang yang sama. Yang miliknya Bapak Haji Manan tadi menggunakan pupuk nasa, dengan yang kita bandingkan dengan yang tidak menggunakan pupuk nasa, walaupun umurnya sama, tetapi Anda bisa melihat belum munculnya Mitra Nasa yang budiman, kali ini tim Nasa ada di daerah Pasaman yang tepatnya di ladang jagung Bapak Gunadi. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita bincang-bincang dengan Bapak Gunadi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Ya. Silakan Bapak memperkenalkan diri Pak. Nama saya Gunadi dari Pasaman Barat, tempatnya di Padalawat, Dusun 3, tempat di lahan di BK2. Boleh saya tahu Pak, Bapak luas lahannya berapa Pak? Kurang lebih 1 hektar. 1 hektar jagung ya Pak? Iya. Pak menggunakan produk-produk Nasa apa saja Pak? Nasa sama ini bisa ditunjukkan Pak. Harmonik. Ini harmonik ya. Ini yang Nasa. Ini yang Nasa. Di dalam pemakaiannya Bapak bisa jelaskan bagaimana cara pemakaian Bapak menggunakan produk-produk Nasa Pak? Iya. Nah, ini kalau kita yang pakai ini campur gini biar satu botol dicampurkan dengan ini, itu ya. Terus dicampur sama air 1 tangki, kami kasih 5 tutup ini ya. 5 tutup. Iya. Ya. Per tangki. Ya. Terus kemudian diberikan pada saat umur berapa Pak? Umur 30 hari. Ya. Untuk pertama. Ya. Kedua sudah membuku 2, kira-kira umur 60 hari lah. Jadi pertama 30 hari, yang kedua 60 hari Pak. Iya. Ya. Bapak menggunakan pupuk kimia juga Pak? Nah, pakai. Berapa Pak Bapak gunakan? Kalau 1 hektar kami mampu pertama 6 sak Pak. 6 sak? Iya. Kemudian pupukan yang kedua 5 sak. 5 sak? Iya. Keuntungan setelah Bapak menggunakan produk Nasa ini apa saja Pak? Setelah dikasih semprot Nasa, jagungnya nampak hijau. Dan jagungnya tambah besar nggak Pak? Alhamdulillah tambah besar semenjak ada Nasa. Iya. Kemudian produksi dalam 1 hektar ini Pak, sebelum menggunakan Nasa dapat berapa ton? Yang sesudah menggunakan Nasa dapat berapa ton Pak? Sebelum saya pakai Nasa, 1 hektar mendapat 6 ton. 6 ton ya Pak? Setelah pakai Nasa ini, saya bisa mencapai 9 sampai 10 ton 1 hektar. 9 sampai 10 ton, jadi ada selisih sekitar 3 sampai 4 ton gitu Pak ya? Iya. Harga jagung sekarang berapa Pak? Harga
sekarang 1.000 ya sekilo ya. Jadi kalau ada selisih sekitar 3 sampai 4 ton, itu berarti Bapak mendapatkan kelebihan produk-produk NASA menjadi 3 juta sampai 4 juta rupiah per hektarnya Pak. Ya. Kemudian Bapak sudah menghabiskan berapa pasang Pak? Kalau 1 hektar 2 pasang ini Pak. 1 hektar sudah menghabiskan 2 pasang ini Pak. Iya. Ini harga 1 pasang NASA dengan hormoniknya berapa Pak? Sekarang 53. 53. Iya. Jadi kalau 2 pasang 106 ribu. Sementara Bapak mendapatkan keuntungan 3 sampai 4 juta per hektar ya Pak. Ya? Kesan-kesan dan pesan Bapak kepada petani di seluruh Indonesia apa Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Saya mengimbau kepada petani jagung maupun peternak pakai NASA ini bisa menghasilkan atau melipat gandakan hasil pertanian. Dan kami mengimbau juga pada petani jangan bosan-bosan memakai NASA. Demikian tim NASA, reporter Adinul Nugroho dan kameramen Happy melaporkan dari Pasaman Barat. Salam NASA. Lahane pinten nggih, Pak nggih? Nggih, antarane 50 tubin. 50 tubinan nggih. Nggih. Oh, berarti untuk pemakaiane NASA niku ukurannya pinten niki? Oh, ukuran pertanian itu kalau nyemprot niku satu wadah niku 4. Oh, 4 nggih, 4. Berarti orang anti sebotol niku nggih? Mboten. Berarti nggih ngirit niku termasuk banget nggih. Oh, nggih. Terus riyen pertama kali Bapak kenal kali NASA niku sing sinten nggih? Oh nggih, saking anak kula si Yuli niku anu kuliah teng Jogja nang pertanian niku gara-garane ngagem NASA niku anu saya pertanian. Tapi hasilnya nggih. Kula coba niku waduh. Lain lah pokok kados niku nggih. Berarti ini syukur nggih, syukur banget nggih. Rezekine mandan tambah niki. Alhamdulillah. Terus kinten-kinten pinten dinten melih niki ajeng panen. Nggih. Kinten-kinten kala-kalane nggih 1 bulan lagi nggih, bulan menjelang. Dene mungkin mboten ngantos bulan niki kadosane lihat. Niku pun 1 dina. Nggih. Biasanya umur panen niku nek kasaring tandur tekan aring panen niku pirang dina niki? 1 dina. 1 dinanan nggih. Berarti nek kali bandingaken kali nggone tangga-tanggane niki bisa panen disit dewek niki nggih. Nggih, pancen nek mboten ngagem NASA niku jarang sukul jagungan. Nggih. Berarti memang NASA itu betul-betul terbukti ya, terbukti untuk tanaman. Untuk tanaman hibrida itu memang cocok. Masalahnya tanaman hibrida itu kan rakus atau blokoh karo unsur hara. Anggota panen apikan. Pemirsa, sekarang Anda akan kami ajak untuk melihat tanaman jagung yang juga sudah menggunakan ponasa yang kebetulan lahannya bersebelahan dengan tanaman padi yang telah dilihat perkembangannya tadi. Ya pemirsa, yang Anda lihat ini adalah perbedaan antara tanaman jagung dengan jenis yang sama, yaitu hibrida, di mana yang di sebelah kanan ini selisih 5 hari dengan yang di sebelah kiri. Yang satu sudah menggunakan teknologi PUC NASA dengan penyemprotan 2 kali penyemprotan. Umur berapa ini Pak yang pakai NASA ini Pak? Ini 1 bulan kurang lah, 28 hari. 28 hari. Sebelahnya juga umurnya sama nih Pak ya? Ini 23 hari. Selisih 5 hari ya? Tapi ini tidak disemprot NASA ini? Tidak, sama sekali. Tidak tahu petaninya di mana. Kan tidak mau ya.
Pemirsa, Anda bisa melihat perkembangan yang begitu luar biasa. Ini adalah tanaman yang tidak disemprot NASA. Kemudian yang Anda lihat sekarang ini adalah yang sedang diamati oleh para distributor NASA. Ini adalah tanaman jagung jenis B11 yang sudah disemprot NASA sebanyak 2 kali. Kebetulan saat ini kami berada di Desa Rejoso, Klaten, Kecamatan Jogonalan. Ya pemirsa, bersama dengan para petani dan para distributor, tim NASA terus melakukan peliputan maraton di daerah Klaten karena sudah banyak kesaksian-kesaksian pemakai pupuk NASA di daerah Klaten ini. Ya pemirsa, sekarang saya berada di tengah-tengah lahan jagung milik Bapak Imam di daerah Rejoso, Jogonalan, Klaten. Kita akan langsung mewawancari Pak Imam selaku petani di sini yang sudah menggunakan pupuk NASA untuk tanaman jagung. Ya, baik Pak Iman, Bapak sudah menggunakan pupuk NASA ini sudah umur berapa ini Pak? Umur jagung berapa Pak? Umur 16 hari. 16 hari Pak ya? Ya. Sudah berapa kali disemprot nih Pak? 3 kali. 3 kali disemprot ya. Interval waktu tiap berapa hari sekali nih Bapak nyemprot? 9 hari. Oh 9 hari sekali. Satu tangki berapa dosisnya Pak? 6 tutup. 6 tutup dalam sama satu tutup. Yang kecil 1 tutup. Oh yang hormon itu Pak ya? Iya. Ya. Ini sudah berapa hari nih Pak? Kurang lebih? Kurang lebih ya 50 hari. 50 hari ya, karena sudah muncul bunganya ya. Ya. Ya pemirsa, di sini Anda bisa melihat penampakan dari tanaman jagung jenis hibrida. Ya, sosok tanamannya cukup subur dan sudah mulai muncul bakal buahnya yang ditanam oleh Bapak Iman di daerah Rejoso dengan total NASA sekitar 2 botol dan 1 hormon, dan luas lahan ini menurut informasi Bapak Iman adalah sekitar 2.300 meter persegi. Ya, kita nanti akan terus memantau hingga pada tahap pemanenan. Pak Iman, ini Bapak Iman sudah membuktikan pemakaian pupuk NASA sangat bagus sekali untuk tanaman jagung. Ya. Kira-kira untuk musim tanam yang akan datang ini Bapak rencananya mau menanam apa lagi Pak ini Pak? Habis panen jagung ini ya jagung lagi. Jagung lagi Pak ya. Saya rumah senang bisa subur, besok saya pakai rabuk NASA lagi. Kita sekarang masih berada di Desa Rejoso di Klaten. Kita melihat tanaman jagung hibrida dalam usia umur 2 bulan. Ini Anda bisa melihat ketinggian pohon ini mencapai 2,5 meter lebih, 2,5 meter lebih. Ya, dengan penampakan sosok tanaman jagung yang sangat rempak. Ya, saya bisa melihat di sini tinggi Pak tanaman kurang lebih 160. Dan Anda melihat sosok tanaman ini bisa mencapai 2,5 meter. Ini yang tepi, yang tengah lebih tinggi lagi ya. Kalau masuk ke tengah ini lebih tinggi lagi. Ya, keuntungan lain dari pemakaian NASA ini yang memberikan keuntungan pada sosok tanaman yang cukup tinggi ini tentu saja memberikan keuntungan khususnya untuk kebun jagung. Selain jagungnya menghasilkan dengan kualitas yang cukup baik, kebunnya ini juga laku dijual untuk makanan ternak, terutama ternak sapi. Ya pemirsa, Anda bisa melihat di sini Mas Narjo ini tingginya 165. Anda bisa melihat di sini dengan Anda bisa melihat tanaman jagung ini yang di tengah ini mencapai ukuran 3 meter.
Ya pemirsa, kesaksian seperti ini tidak hanya didapatkan di daerah Klaten saja, tetapi beberapa di daerah yang kita lihat ini memang menunjukkan gejala-gejala yang sama, yaitu tanaman lebih cepat tumbuh, kemudian pembungaan dan pembuahan juga lebih cepat, sehingga usia panen bisa dipercepat, tidak-tidaknya bisa 7 hari. Tentu saja ini merupakan keuntungan bagi petani. Dan kalau kita melihat sosok tanaman ini cukup tinggi, ini kurang lebih 3 meter tingginya 3 meter kalau kita lihat dari batang paling bawah hingga ke atas. Pemirsa NASA, tim NASA berada di lahan jagung, Desa Pakuli, Kecamatan Birumaru, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ada 2 lahan yang bersebelahan, yang satu menggunakan produk NASA yaitu milik Bapak Sarifudin, dan yang tidak menggunakan milik Bapak Armas. Kondisi tanaman yang kita lihat ini sangat berbeda jauh dari segi pertumbuhannya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita berbincang-bincang dengan beliau. Pertama kali saya akan berbincang pada Bapak Sarifudin. Bapak menggunakan NASA ini Pak ya? Ya. Nah, tanaman jenis jagung Bapak jenis jagung apa Pak? C7. Berapa luasannya Pak? 4 hektar. 4 hektar. Nah, saat ini umur tanaman berapa Pak? Sudah umur 3 bulan. Umur 3 bulan. Pak Sarifudin mengenal NASA dulu dari siapa? Pertama-tama saya mengenal NASA ini waktu Pak Hendro datang di sini, sudah saya orang pertama yang dia kenal dengan NASA. Produk NASA apa saja yang digunakan Pak? Kalau saya menggunakan NASA ini, karena itu hari modal saya tidak ada, saya hanya beli 4 botol pop NASA dan harmonik. Super NASA-nya saya tidak gunakan. Harmoniknya berapa botol? 4 botol. 4 botol harmonik. POC NASA juga 4 botol? Iya, 4 botol. Untuk pemupukan makronya Pak, Bapak menggunakan pupuk apa saja? Pupuk KCL dan urea. Saya pakai itu hari 50 kilo urea dan 25 kilo CL. Untuk penggunaan NASA dan harmoniknya bagaimana Pak? Saya semprot itu. Berapa hari sekali? 10 hari sekali. Nah, dengan dosis? Kalau pakai dicampur itu, kalau pop NASA saya bagi 4 tutup dan harmoniknya 1 tutup per tangki. Begitu Pak ya. Dan habis berapa botol untuk 1/4 hektar ini Pak? 4 botol. Semuanya habis? Ya, habis. Kelebihan tanaman jagung Bapak yang menggunakan NASA ini Pak dibandingkan yang tidak menggunakan NASA? Oh, kalau saya dulu belum mengenal ini NASA, jagung saya itu kecil aja dia punya tongkol. Kayak jagungnya Bapak yang tidak memakai NASA itu. Dulu seperti ini yang tidak pakai NASA ya iya. Pak ya? Sudah dipegang Pak? Iya. Nah setelah menggunakan NASA seperti ini? Seperti ini. Nah, kemudian dari isi jagungnya? Kalau dulu penuh ya Pak? Iya penuh, ini yang sudah pakai NASA sudah penuh. Dulu saya belum menggunakan NASA, jarang-jarang begini. Nah, panjang tongkolnya kira-kira berapa selisihnya nih Mas? Lebih dari setengah. 2 kali lipatnya ya Mas ya? Iya, 2 kali bukannya. Baru panjang tongkolnya, kemudian besar tongkolnya gimana? Lebih besar? Lebih besar daripada yang kita pakai. Bentuk tongkolnya menarik Pak, lurus apa enggak ini? Lurus ya. Nah, ini dari tongkolnya Pak. Kemudian dari tanamannya sendiri Pak bagaimana? Kondisi batangnya, daunnya? Kalau mengenai kondisi batangnya ini subur sekali. Tinggi tanamannya bisa berapa senti lebih tinggi nih Pak? Ini mau sekitar 1,70 meter. 1,70 meter Pak ya? Lebih tinggi ya? Nah, biasanya panen dulu berapa kilo Pak? Jagung titilan? Oh, kalau waktu itu saya panen hanya lebih 1 ton, 1 ton 200. Ton 200 kering titilan atau masih panen, kering panen? Kering panen. Masih dengan tongkolnya? Iya. 1 ton 200. Iya. Nah, sekarang Bapak bisa memprediksi nggak dengan tongkol yang lebih besar seperti ini, kemudian biji yang rapat begini dan bentuk
bentuk yang sangat menarik ini kira-kira bisa meningkat berapa Pak? Kalau perkiraan saya ini bisa meningkat sampai 2 ton sampai 3 ton. Untuk setelah penyemprotan NASA hormon ini kira-kira serangan hama penyakitnya bagaimana Pak? Setelah saya memakai NASA ini sudah kurang itu hama-hama. Bagaimana Pak kesan-kesan Bapak? Kira-kira perbandingannya seperti ini, silakan Pak ceritakan pada pemirsa Pak. Sehingga itu saya sangat tertarik melihat ya tongkolnya ini, sehingga saya itu menghubungi sama si Saripudin ini apa caranya sehingga istilahnya punya tongkol jagung begitu besar, sudah dia ceritakan mengenai NASA. Sedangkan itu dia bilang itu belum istilahnya konsumen istilahnya dalam NASA itu, karena dia belum sesuai anjurannya. Iya, anjurannya karena tapi dia sudah seperti ini ya Pak? Ya seperti ini. Sehingga itu saya sangat tertarik. Jenis tanamannya sama Pak? Malahan saya punya tanaman ini 0,5, sedangkan dia hanya 1,4 hektar. Bapak 0,5 hektar, setengah hektar ya? 0,5. Jenis tanamannya sama, C7? Sama C7. Kemudian umurnya juga sama? Iya sama. Baik, luar biasa Pak ya, Bapak bisa melihat sendiri Pak ya. Nah, kira-kira Bapak ke depan ini tertarik nggak dengan NASA Pak? Bukan hanya tertarik, betul-betul 100% tertarik melihat tongkolnya ini. Iya baik. Biasanya Bapak setengah hektar ini deh. Setengah hektar itu kan panen berapa biasanya? Biasa itu tidak dapat itu setengah ton. Setengah ton nggak dapat? Tidak dapat. Berarti kalau seperempatnya hanya 1/4 ton ya? Kalau seperempat hektarnya ya? Iya. Sementara Bapak Sarifudin ini bisa sampai 3 ton Pak? 3 ton. Seperempat hektarnya Pak? Iya. Luar biasa Pak ya? Iya. Gimana kesan-kesan Bapak? Silakan Pak ini. Sehingga itu kami minta sama petani. Saya mengenai saya rasa bersyukur sekali itu mengenai NASA ini. Kebetulan di tetangga saya ini saya melihat contoh ini NASA ini, ya begitu tertarik hati saya. Sehingga itu saya mau mengingatkan sama petani-petani, teman-teman petani, supaya marilah kita bersama-sama mengikuti petunjuk dari NASA ini. Baik, terima kasih. Nah, sementara Pak Sarifudin, apakah Bapak masih ingin melanjutkan dengan NASA Pak untuk tanam berikutnya Pak? Masih Pak. Nah, silakan Pak, kesan-kesan pada pemirsa di seluruh Nusantara Pak, khususnya petani jagung Pak. Kalau saya ini memakai NASA ini, kalau bisa untuk tanam berikutnya, saya lebih banyak lagi membeli NASA itu. Karena ini waktu yang saya pakai ini baru sebagian, belum mengikuti anjuran. Saya usahakan ini begitu saya panen, saya tanam kembali, saya ikuti anjuran supaya hasil panen saya akan bertambah lagi. Baik. Terima kasih Bapak Sarifudin dan terima kasih Bapak ya. Nah, pemirsa NASA, Anda bisa melihat sendiri ya kesaksian beliau berdua ini, yang Bapak Sarifudin pakai NASA dan Bapak Armas itu belum pakai NASA, namun hasil tanaman jagungnya sangat beda sekali. Nah, demikian peliputan tim NASA dari Palu, Sulawesi Tengah. Reporter Joni dan kameramen Hendro melaporkan. Terima kasih. Salam NASA.